Menantu perempuanku, Siti, didiagnosa menderita kanker rahim yang sangat parah. Dan biaya pengobatannya sungguh di luar nalar. Mencapai lebih dari 30 juta rupiah. Anak laki-lakiku, Joko, tanpa ragu sedikit pun menjual segala harta benda yang kami miliki demi kesembuhannya. Rumah tempat kami berteduh. Mobil untuk mencari nafkah. Bahkan cincin kawin yang menjadi simbol janji suci mereka pun ikut dijual demi membayar tagihan rumah sakit. Siti akhirnya berhasil bertahan hidup dan dinyatakan sembuh. Namun tak lama kemudian, dengan nada dingin dia berkata bahwa dia tidak ingin hidup bersama pria miskin. Dia langsung mengajukan perceraian dan dengan teganya merampas setengah dari sisa harta Joko yang sudah hampir habis. Serta menuntut hak asuh penuh atas anak-anak mereka. Joko yang hancur hatinya akhirnya kembali tinggal bersamaku di rumah tua ini. Malam itu, saat hujan turun rintik-rintik, seorang pria asing yang tidak kami kenal mengetuk pintu rumah kami. Pria itu berkata ingin berbicara dengan anakku. Aku senang kalian ada di sini mendengarkan kisah ini. Jika kalian merasa tersentuh dengan cerita ini, silakan berikan tanda suka, dan ceritakan di kolom komentar dari mana kalian menyimak kisah perjuangan keluarga kami ini. Aku ingin tahu seberapa jauh pesan moral ini tersampaikan. Saat itu, aku sedang berada di dapur kecilku. Tangan masih berlumuran tepung karena sedang menyiapkan adonan roti untuk dijual besok pagi di warung depan. Jam dinding tua menunjukkan pukul 9 malam tepat. Suara detak jam itu berpadu dengan aroma ragi yang mulai mengembang. Sementara suasana rumah sangat sunyi. Hanya terdengar gumamanku yang sedang menghitung jumlah roti yang siap dipanggang. Tiba-tiba telepon berdering nyaring. Suaranya yang tajam memecah keheningan malam. Aku tersentak kaget hingga tumpahan tepung mengotori lantai dapur. Siapa yang menelepon di jam selarut ini? Anak-anakku jarang sekali menelepon malam-malam begini. Kecuali jika ada sesuatu yang sangat mendesak atau kabar buruk yang terjadi. Aku segera mengusap tangan kecelemek dan bergegas menuju telepon tua yang terletak di rak kayu. Di layar muncul nama Joko. Anak laki-lakiku tersayang. Aku mengangkatnya dengan suara yang sedikit gemetar. Halo Joko, ada apa? Nak? Di ujung telepon hanya terdengar suara napas yang berat. Seolah dia sedang berusaha menahan tangis yang menyesakkan dada. Ibu. Suara Joko terdengar parau. Penuh keputusasaan. Seperti seseorang yang sedang terjebak di tengah badai besar tanpa arah tujuan. Aku belum pernah mendengarnya sehancur ini. Bahkan tidak saat ayahnya meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Jantungku terasa diremas. Namun aku mencoba tetap tenang agar bisa menguatkannya. Ada apa? Nak? Katakan. Ibu mendengarkanmu. Ucapku lirih. Dia terdiam cukup lama. Saking lamanya sampai aku mengira sambungan teleponnya terputus. Kemudian dia mengucapkan satu kalimat dengan suara yang sangat tercekik. Siti. Dia ingin bercerai. Aku terpaku di tempat. Menggenggam gagang telepon dengan sangat erat. Bercerai? Siti. Menantuku? Wanita yang sangat dicintai Joko lebih dari nyawanya sendiri. Wanita yang demi keselamatannya Joko rela memberikan segalanya. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Aku menggelengkan kepala. Mencoba mengusir pikiran buruk itu. Apa katamu? Cerai? Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi secara tiba-tiba begini? Tanyaku bertubi-tubi. Joko bercerita dengan suara yang terputus-putus penuh penderitaan. Siti telah mengajukan gugatan cerai dan menuntut hak asuh atas kedua cucuku. Leo dan Sofia. Malaikat-malaikat kecilku. Tidak hanya itu. Dia juga ingin menjual rumah satu-satunya dan membagi uangnya. Aku bertanya berulang kali apa alasannya. Tapi Joko hanya terus mengulang. Aku tidak tahu. Bu. Dia tidak bilang apa-apa. Hanya.
Dia bilang sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Bagaimana mungkin dia sudah tidak merasakan apa-apa lagi? Aku teringat malam-malam panjang saat Joko memeluk Siti yang sedang sakit parah. Doa-doa yang dia panjatkan tanpa tidur demi kesembuhan istrinya. Bagaimana bisa seseorang melupakan semua pengorbanan itu begitu saja? Aku menarik napas dalam-dalam. Mencoba menenangkan diriku agar bisa menenangkan anakku. Tenanglah, nak. Setiap pasangan pasti punya masa sulit. Mungkin Siti hanya sedang emosi. Kamu sudah melakukan segalanya untuk dia. Kamu melepaskan semua milikmu. Dia tidak boleh memperlakukanmu seperti ini. Aku memintanya untuk menjaga diri. Mencoba bicara baik-baik lagi dengan istrinya. Lalu menutup telepon. Namun saat aku meletakkan gagang telepon, tanganku gemetar hebat. Ada beban berat di dadaku. Seolah-olah ada batu besar yang menghimpit jantungku. Hari-hari berikutnya aku mencoba meneleponnya berkali-kali. Terkadang dia tidak menjawab. Di lain waktu dia menjawab dengan suara yang sangat lemah dan lelah. Dia memberitahu bahwa Siti telah menyewa pengacara. Dia menjadi sangat dingin seperti orang asing. Dan tidak mengizinkan Joko mendekati anak-anak mereka. 3 minggu setelah telepon pertama itu, hujan turun dengan sangat lebat. Aku sedang duduk di meja makan, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Ketika mendengar ketukan pelan di pintu, aku berdiri dan menyibakkan tirai jendela. Di bawah cahaya lampu teras yang kekuningan, aku melihat Joko berdiri di sana. Basah kuyup, dengan wajah yang sangat pucat dan janggut yang tidak terurus. Di sampingnya ada koper tua dengan pinggiran yang sudah robek. Jantungku serasa berhenti berdetak melihat pemandangan menyedihkan itu. Aku segera membuka pintu dan menariknya masuk tanpa bertanya apa-apa. Dia menatapku dengan mata merah yang bengkak. Dan tiba-tiba dia jatuh tersungkur sambil menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ibu. Aku kehilangan segalanya. Isaknya. Dia membawa anak-anak. Dia mengambil rumah. Dia ingin menjualnya untuk membagi uangnya. Aku memeluk anakku dengan sangat erat. Merasakan punggungnya gemetar di bawah tanganku. Jokoku. Pria kuat yang dulu mampu menopang seluruh keluarga. Kini tampak begitu rapuh seperti dahan kering di tengah badai. Kopernya terbuka secara tiba-tiba. Dan beberapa pakaiannya berhamburan di lantai. Ada kaos yang kusut. Sepatu tua. Dan selembar foto kecil Leo dan Sofia. Aku menatap foto itu. Melihat senyum ceria cucu-cucuku. Dan air mataku pun ikut tumpah tak terbendung. Aku membantu Joko masuk ke dalam. Mengeringkan tubuhnya seperti saat dia masih kecil dulu. Aku membuatkan secangkir teh jahe hangat dan memaksanya minum sedikit demi sedikit. Dia hanya duduk terdiam di kursi dengan tatapan kosong ke arah dinding. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya meletakkan tanganku dengan lembut di bahunya dan bergumam. Tinggallah di sini bersama ibu. Selama yang kamu butuhkan. Nak. Namun dalam hati, aku tahu kata-kata itu tidak akan bisa meredakan luka hatinya yang begitu dalam. Malam itu, setelah Joko tertidur di sofa, aku duduk diam di meja makan. Tidak mampu memejamkan mata sedikit pun. Rumah terasa sunyi. Hanya suara hujan yang menghantam atap seng dan napas berat anakku yang terdengar. Aku menatapnya. Rambutnya yang berantakan menutupi wajahnya yang dulu selalu penuh semangat hidup. Aku teringat masa-masa saat dia dan Siti baru menikah. Bagaimana dia menggandeng tangannya dengan penuh kasih. Binar matanya saat membicarakan masa depan mereka. Dulu aku mengira Siti adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk anakku. Tapi sekarang, dialah yang memberikan luka paling menyakitkan dalam hidup Joko. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang tegas membuyarkan lamunanku. Aku tersentak. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang datang di jam seperti ini di tengah hujan lebat?
Aku berjalan ke pintu dan mengintip dari celah kecil. Seorang pria asing berdiri di sana. Bertubuh kurus dengan wajah yang sangat lelah dan mata cekung. Seolah dia sudah tidak tidur selama berhari-hari. Aku membuka pintu sedikit. Bertanya dengan waspada. "Siapa Anda? Apa urusan Anda kemari?" Pria itu ragu sejenak. Suaranya parau dan dia tidak berani menatap mataku secara langsung. "Saya mencari Bapak Joko Ramadan," katanya. Aku hampir saja menutup pintu dan mengatakan bahwa anakku sedang tidak enak badan. Namun dia segera mengangkat tangannya dengan suara yang sangat mendesak. "Tolong, Ibu. Nama saya Budi. Saya mengenal istri anak Ibu. Ibu Siti Aminah. Saya datang ke sini untuk memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya." Kata kebenaran itu menembus dadaku seperti pisau tajam. Aku menatapnya. Mencoba mencari kejujuran di matanya yang lelah itu. Ada sesuatu dalam suaranya. Campuran antara rasa putus asa dan ketulusan, yang membuatku tidak tega untuk mengusirnya. Pikiranku pun melayang kembali ke masa setahun yang lalu. Saat semua drama menyakitkan ini dimulai. Aku masih ingat dengan sangat jelas malam minggu itu. Ketika seluruh keluarga berkumpul di meja makan besar di rumahku. Aroma masakan soto ayam yang baru matang memenuhi ruangan. Hidangan favorit Joko dan cucu-cucuku, Leo dan Sofia. Dua permata hatiku. Berebut kerupuk terakhir sambil tertawa riang. Joko, yang duduk di kepala meja, sedang menceritakan kisah lucu tentang pelanggan di bengkel motornya yang mengira motornya berhantu karena lampunya sering berkedip sendiri. Kami semua tertawa. Bahkan Siti pun tersenyum manis sambil menyendokkan daging ke piring suaminya dan membersihkan mulut Sofia dengan tisu. Melihat mereka saat itu, aku berpikir bahwa anakku sangat beruntung. Siti sangat cantik, ramah, dan perhatian. Seperti malaikat yang dikirim Tuhan untuk menjaganya. Namun kemudian, tepat saat suasana sedang sangat hangat, Siti meletakkan sendoknya di atas piring. Bunyi benturan kecil porselen itu entah kenapa membuatku merinding. Senyumnya hilang seketika. Seperti lampu yang tiba-tiba padam. Ruangan menjadi sunyi senyap dan semua pandangan tertuju padanya. Aku melihat tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Namun dia tidak langsung bicara. Dengan perlahan, dia membuka tasnya dan mengeluarkan selembar kertas yang dilipat 4. Meletakkannya di atas meja seolah kertas itu beratnya bertonton. Aku menatap kertas itu dan firasat buruk mulai merayapi tubuhku. Joko yang duduk di sampingnya mengerutkan kening dan meraih kertas tersebut. Dia membukanya. Dan seketika wajah anakku menjadi sepucat kertas itu. Tangannya gemetar hebat. Matanya terpaku pada barisan tulisan di sana. "Siti. Ada apa sebenarnya?" Tanyaku dengan suara yang pecah karena cemas. Dia menarik napas dalam-dalam. Mengumpulkan sisa keberanian untuk bicara. Kemudian, di sela isak tangisnya, dia berkata dengan suara yang lirih, namun terasa seperti sayatan sembilu. "Dokter. Dokter bilang aku menderita kanker rahim. Sudah stadium 3. Seluruh ruangan mendadak membeku dalam kesunyian yang mencekam. Tawa riang Leo dan Sofia pun seketika padam. Aku merasa sesak napas. Seolah seluruh oksigen di ruangan itu telah lenyap menguap. Joko adalah orang pertama yang bereaksi. Dia meremas kertas itu dan segera memeluk istrinya dengan suara yang gemetar menahan tangis. "Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Tidak. Siti. Ini pasti salah." Dia mengulanginya berkali-kali. Seolah-olah dengan menyangkalnya dia bisa mengubah kenyataan pahit itu. Siti tenggelam dalam pelukan suaminya. Menangis tanpa henti. Bahunya yang tampak rapuh terguncang hebat. Aku yang masih terpaku. Mencoba meraih kertas kusut dari tangan Joko. Tulisan cetak yang dingin dan jelas itu.
lengkap dengan stempel merah dari sebuah rumah sakit besar di Surabaya, tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk keraguan. Kanker rahim. Stadium lanjut. Disertai tanda tangan dokter spesialis yang bernama Dr. Hernando. Aku membacanya berulang-ulang. Berharap menemukan kesalahan cetak atau kekeliruan. Apapun yang membuktikan bahwa ini semua hanyalah salah paham. Namun stempel merah yang sangat nyata dan kejam itu seolah-olah menancapkan duri ke dalam jantungku. Insting keibuanku bangkit. Aku berdehem pelan. Mencoba tetap tenang untuk mereka. Siti. Joko. Dengarkan ibu. Ibu punya teman lama. Dokter Mulyadi. Dia adalah salah satu ahli kanker terbaik di kota ini. Kita harus segera menemuinya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun Siti menggelengkan kepala dengan keras. Semakin menyembunyikan wajahnya di dada Joko. Tidak, Bu. Katanya dengan suara lemah penuh ketakutan. Aku sangat takut. Dokter di Surabaya sudah membuat rencana pengobatan. Aku tidak mau memulai dari nol lagi di tempat lain. Aku tidak ingin bertemu siapa-siapa lagi. Kata-katanya yang memelas itu membuatku tidak berdaya. Joko, yang masih dalam keadaan panik, menolak saran dariku. Ibu, tolong. Jangan membuatnya semakin takut. Kita akan mengikuti pengobatan dari dokter ini saja. Aku akan melakukan apapun. Siti, aku berjanji padamu. Aku akan menjual apapun yang kita punya. Aku akan membawamu ke rumah sakit terbaik jika memang perlu. Dia menggenggam tangan istrinya dengan penuh tekad. Meskipun aku melihat ada gumpalan keputusasaan di matanya. Makan malam itu berakhir dengan air mata dan keheningan yang menyesakan. Leo dan Sofia, meski masih kecil, bisa merasakan perubahan suasana yang mendadak jadi suram. Mereka tidak lagi berebut kerupuk. Hanya duduk diam dengan mata besar menatap orang tua mereka. Aku mencoba tersenyum dan menjaga keadaan agar tampak normal sambil menyajikan makanan lagi. Makanlah, sayang. Nanti nenek akan dongengkan cerita kancil dan buaya sebelum tidur. Tapi suaraku bergetar dan dongeng itu tidak pernah berlanjut. Saat merapikan meja, aku melihat piring soto Siti masih utuh dan sudah dingin. Dia hanya duduk di sana, menatap kosong ke depan. Aku ingin mendekat. Bertanya apakah ada yang sakit atau apa yang dia butuhkan. Tapi tatapan matanya menghentikan langkahku. Mungkin aku hanya terlalu khawatir. Pikirku saat itu. Dia sedang sakit. Dia butuh waktu untuk mencerna ini semua. Malam itu, setelah anakku dan keluarganya pulang, aku tidak bisa tidur di ranjang tuaku. Bayangan hasil diagnosa itu terus berputar-putar di benakku, beradu dengan isak tangis Siti. Aku memikirkan Joko. Bagaimana dia akan berjuang mati-matian demi menyelamatkan istrinya. Aku memikirkan Leo dan Sofia. Cucu-cucuku yang tidak berdosa yang tidak seharusnya menanggung kesedihan ini. Dan aku memikirkan diriku sendiri. Seorang ibu tua yang hanya ingin melihat anak dan cucunya bahagia. Akhirnya aku mengambil keputusan besar. Aku akan pindah sementara ke rumah Joko untuk mengurus anak-anak dan membantu segala keperluan mereka agar Joko bisa fokus pada pengobatan istrinya. Aku tidak bisa membiarkan keluarga anakku menghadapi badai ini sendirian. Hari saat aku datang dengan koperku. Suasana rumah Joko dan Siti sudah tidak terasa sehangat dulu. Pintu kayunya masih sama. Tapi tidak ada lagi suara tawa anak-anak yang berlarian di halaman. Di dalam, suasananya sangat pekat dengan kesedihan. Leo dan Sofia bermain di pojokan. Namun lebih tenang dari biasanya. Seolah takut mengganggu ketenangan rumah. Siti terbaring di sofa dengan selimut tipis. Wajahnya sangat pucat. Sementara Joko sedang memeriksa tumpukan berkas dengan raut wajah yang sangat cemas. Aku masuk. Meletakkan koper di lantai dan mencoba tersenyum lebar.
Ibu sudah sampai. Mulai hari ini ibu yang akan membantumu. Siti, beristirahatlah. Biar ibu yang mengurus semua keperluan rumah. Siti mendongak dan memberikan senyum yang sangat lemah. Terima kasih. Ibu. Aku sangat beruntung memiliki ibu. Kata-katanya itu menghangatkan hatiku. Minggu pertama setelah vonis itu, Joko memutuskan untuk menjual truk pengangkut barang dari bengkelnya. Itu adalah kendaraan tua yang mesinnya selalu menderu keras setiap kali dinyalakan. Tapi itu adalah alat utama pekerjaannya. Aku teringat sore-sore saat Joko dan mendiang ayahnya duduk membersihkan truk itu bersama sambil tertawa membicarakan perjalanan jauh mereka. Hari saat truk itu akan dijual. Aku melihat Joko berdiri di halaman, memegang kain lap dan membersihkan cat yang sudah memudar itu dengan sangat perlahan. Matanya penuh nostalgia. Seolah dia sedang berpamitan dengan sebagian dari masa mudanya. Pembelinya datang. Seorang pria parubaya dengan suara kasar yang menawar dengan harga sangat rendah hingga aku ingin berteriak bahwa itu adalah perampokan. Namun Joko hanya mengangguk pasrah. Menandatangani surat-surat dengan tangan gemetar dan berbisik lirih. Terima kasih. Seluruh uang hasil penjualan itu langsung dia berikan kepada Siti. Kurang dari sebulan kemudian, Joko memasang pengumuman jual untuk bengkel motornya. Warisan berharga dari ayahnya. Tempat itu bukan hanya sumber penghidupannya, tapi juga simbol kenangan antara ayah dan anak. Aku ingat saat Joko masih kecil, berlarian di bengkel mengikuti ayahnya, memegang kunci Inggris dan bertanya dengan penasaran bagaimana cara memperbaiki mesin. Di hari penyerahan bengkel, aku berdiri di sampingnya, melihat dia menatap lantai bengkel yang penuh noda oli dalam keheningan. Pembelinya menawarkan harga yang tidak masuk akal murahnya. Tapi Joko tidak mendebat sedikit pun. Dia hanya mengangguk, menandatangani berkas, dan pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Saat uang mulai menipis kembali, aku menyadari jari manis Joko tempat cincin kawinnya melingkar kini telah kosong. Cincin perak sederhana yang dia dan Siti tukarkan di hari pernikahan mereka kini sudah hilang. Aku bertanya dengan suara gemetar. Joko, di mana cincinmu? Dia tidak menatapku. Hanya bergumam pelan. Sudah aku jual. Bu. Toko emas membayar harganya cukup baik. Rasanya jantungku diremas kuat. Cincin itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah janji sucinya kepada Siti. Simbol cinta mereka. Aku ingin lari ke toko emas itu untuk menebusnya kembali. Tapi aku tahu itu tidak akan mengubah keadaan. Joko sudah mengambil keputusannya dan aku hanya bisa menatapnya dalam diam dengan jiwa yang hancur berkeping-keping. Setiap kali Joko membawa uang ke rumah, Siti akan menangis terseduh-seduh. Dia akan menggenggam tangan kasar Joko, menatap jarinya yang kosong dan terisak. Maafkan aku, Mas Joko. Aku tidak ingin kamu menderita seperti ini demi aku. Tangisannya itu sungguh menyentuh perasaanku. Suatu sore, saat Joko sedang keluar mencari tambahan uang, aku masuk ke kamarku, membuka lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kaleng tua. Di dalamnya terdapat seluruh uang tabungan seumur hidupku. Setiap rupiah yang aku simpan untuk masa tuaku. Untuk hari-hari ketika aku tidak lagi sanggup memanggang roti. Aku membawa kotak itu ke hadapan Joko dan meletakkannya di tangannya. Ambillah ini, Nak, kataku sambil berusaha menjaga suaraku agar tetap tegas. Menyelamatkan nyawa istrimu adalah hal yang paling utama saat ini. Dia menatapku dengan mata merah. Tidak sanggup berkata-kata. Terima kasih, Ibu, gumamnya. Lalu dia berbalik pergi seolah takut aku akan melihat kerapuhannya. Suatu pagi, Siti tiba-tiba mengumumkan bahwa dia harus pergi ke rumah sakit di Surabaya untuk menjalani terapi radiasi khusus yang akan memakan waktu seharian penuh.
Dia tampak sangat lemah dengan kulit pucat dan mata yang sayu. Dia memeluk Leo dan Sofia dengan sangat erat dan berpesan. Turutilah apa kata nenek dan ayah ya. Ibu akan segera kembali. Suaranya lembut namun tegas. Seolah tidak ingin ada yang membantahnya. Joko ingin mengantarnya. Tapi Siti menolak mentah-mentah. Tidak usah. Mas. Aku bisa pergi sendiri. Kamu sudah terlalu lelah bekerja keras. Dia mengenakan jaket tebal meskipun hari itu sangat cerah dan panas. Alasannya karena tubuhnya sekarang sangat sensitif terhadap suhu. Aku melihatnya melangkah keluar rumah dengan tas di bahu dan langkah yang sangat lambat. Namun ada perasaan gelisah yang aneh di dadaku. Malam itu, Siti kembali dalam keadaan yang tampak sangat kelelahan. Dia langsung menjatuhkan diri ke pelukan Joko. Mengeluh sangat capek. Dan segera masuk ke kamar untuk tidur awal. Aku melihat Joko memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dan hatiku terasa perih. Saat aku sedang mengumpulkan pakaian kotor keluarga untuk dicuci, tanganku menyentuh jaket tebal milik Siti. Jaket itu terasa agak lembab. Seperti terkena cipratan air. Karena sudah terbiasa. Aku memeriksa saku-sakunya sebelum memasukkannya ke mesin cuci. Dan jariku menyentuh selembar kertas yang kaku. Aku mengeluarkannya. Mengira itu adalah resep dokter atau jadwal kontrol medis. Namun ternyata bukan. Itu adalah nota dari restoran mewah di pusat kota. Tempat yang sangat elegan yang orang-orang seperti kami jarang berani untuk masuk ke sana. Mataku terpaku pada rincian pesanannya. 2 porsi steak daging sapi mahal. 1 botol minuman mewah. Dan makanan penutup coklat. Total harganya cukup untuk membeli belanjaan pasar selama seminggu penuh bagi kami. Tapi yang membuat jantungku bergetar hebat adalah tanggal dan jam yang tertera di sana. Itu adalah siang hari yang sama. Tepat di jam ketika Siti seharusnya sedang menjalani sesi terapi radiasi di rumah sakit. Aku terpaku diam. Nota itu gemetar di antara jemariku. Tidak. Ini tidak mungkin. Siti kan sedang sakit parah. Dia tidak mungkin pergi ke restoran mewah dan makan sebanyak itu. Pasti ada kesalahan. Mungkin dia duduk bersebelahan dengan seseorang di rumah sakit dan orang itu tidak sengaja menjatuhkan nota ke sakunya. Aku terus mengulang-ulang alasan itu dalam hati. Mencoba mengusir kecurigaan yang mulai tumbuh subur di benakku. Aku hampir saja masuk ke kamar Joko dan Siti untuk menanyakan kebenarannya. Namun saat sampai di depan pintu, aku mendengar suara napas Siti yang teratur dalam tidurnya dan aku mengurungkan niatku. Aku membayangkan Siti terbangun dengan wajah pucat dan ketakutan. Dan aku merasa bersalah jika harus menuduhnya hanya karena selembar kertas. Aku meyakinkan diriku sendiri. Jangan berpikiran yang bukan-bukan. Dia sedang sakit parah. Jangan membuatnya makin terbebani. Aku melipat nota itu dan menyimpannya kembali di saku jaketnya. Tapi angka-angka itu terus menari-nari di pikiranku. Sekitar 2 bulan setelah masa-masa penuh ketegangan itu, aku mulai merasa ada harapan baru bagi keluarga kami. Suatu sore, aku sedang menyiapkan makan malam sederhana. Mencoba memasak ayam bumbu rujak favorit semua orang untuk mencerahkan suasana. Leo dan Sofia sedang menggambar di kertas. Sementara Joko baru saja pulang kerja dengan aroma oli dan logam yang masih menempel di tubuhnya. Tiba-tiba Siti masuk ke ruang makan dengan ekspresi wajah yang berseri-seri. Sangat jauh berbeda dari kondisinya yang lemah sebelumnya. Dia memegang selembar kertas. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya berbinar seperti baru menemukan harta karun. Ibu. Mas Joko. Anak-anak. Dengarkan, katanya dengan suara yang lantang dan ceria. Dokter bilang sel-sel kankernya sudah benar-benar hilang. Aku sudah sembuh total. Aku terpaku lemas. Sendok di tanganku terjatuh dan menghantam meja dengan bunyi yang keras. Piring yang dipegang Joko pun terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai.
Joko langsung merebut kertas itu dari tangan Siti. Matanya terpaku pada barisan kalimat di sana. Membacanya berulang-ulang seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Benarkah ini? Siti, benarkah? Suaranya pecah. Dan tiba-tiba dia memeluk istrinya sambil menangis bahagia. Dia mengangkat Siti dan berputar-putar di ruang tamu sambil tertawa seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah impiannya. Leo dan Sofia yang belum paham betul apa yang terjadi ikut berlarian memeluk kaki orang tua mereka sambil ikut tertawa riang. Melihat pemandangan itu, aku merasakan beban berat di dadaku seolah menguap seketika. Air mataku tumpah bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Aku sempat menyalahkan diriku sendiri karena pernah meragukan Siti hanya karena nota restoran itu. Ternyata dia telah berjuang dan berhasil mengalahkan penyakit maut itu. Dan sekarang keluarga kami bisa memulai hidup baru dari awal lagi. Aku memeluknya erat dan berbisik. Kamu membuat ibu takut setengah mati. Tapi alhamdulillah kamu sekarang sudah sehat. Dia tersenyum manis. Membalas pelukanku dan menjawab dengan suara yang bergetar. Terima kasih banyak, Ibu. Karena sudah selalu menemaniku. Kata-katanya menghangatkan hatiku. Seolah semua kekhawatiran masa lalu hanyalah mimpi buruk yang sudah lewat. Kami semua duduk mengelilingi meja makan. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, suasana rumah penuh dengan gelak tawa. Joko menceritakan kenangan lama, seperti saat dia hampir merusak motor pelanggan karena tidak bisa berhenti menatap Siti yang lewat di depan bengkelnya dulu. Leo dan Sofia berebut menceritakan kisah di sekolah dan memamerkan gambar mereka. Aku menatap mereka semua dan dalam hati aku berdoa agar mulai saat ini segalanya akan menjadi lebih baik. Krisis telah berlalu. Dan aku memutuskan untuk kembali ke rumah tuaku untuk memberikan ruang bagi keluarga Joko. Di hari aku membawa koperku untuk pulang. Siti menggandeng tanganku dengan mata berkaca-kaca. Ibu, aku tidak akan pernah melupakan semua yang sudah Ibu lakukan untuk kami. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Aku tersenyum dan menepuk tangannya pelan. Asalkan kamu sehat dan keluargamu bahagia. Ibu juga sudah sangat bahagia. Saat aku melangkah keluar rumah, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Melihat cahaya hangat kekuningan yang memancar dari jendela rumah mereka. Dan aku yakin ini adalah awal yang baru bagi mereka. Namun baru beberapa minggu kemudian, aku mulai menyadari ada gelagat yang aneh. Acara makan malam keluarga di hari Sabtu yang sudah menjadi tradisi kami tiba-tiba dibatalkan untuk pertama kalinya. Siti meneleponku dengan suara lembut tapi terkesan terburu-buru. Ibu, hari ini Leo sedang agak demam. Jadi kami tidak bisa datang. Maafkan kami ya. Bu? Aku sangat khawatir dan menawarkan diri untuk datang menjenguk cucuku. Tapi dia langsung menolaknya. Jangan repot-repot. Bu, ini hanya flu biasa kok. Kami akan datang minggu depan saja. Aku mengangguk pasrah. Meskipun ada sedikit rasa sedih di hati. Minggu depannya. Dia menelepon lagi dengan alasan yang berbeda. Kali ini katanya mereka berdua sangat lelah setelah seminggu bekerja keras. Ibu, kami butuh istirahat dulu. Janji minggu depan kami pasti datang. Suaranya masih tetap manis. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia terdengar sangat jauh. Seolah ada dinding tak kasat mata yang dia bangun di antara kami. Lambat laun aku menyadari bahwa Siti tidak lagi membawa Leo dan Sofia untuk menjengukku sesering dulu. Dulu mereka sering sekali datang ke warung rotiku. Anak-anak akan bermain tepung sambil tertawa saat aku pura-pura menjadi hantu dengan wajah penuh bedak putih. Tapi sekarang kunjungan itu menjadi sangat langka dan akhirnya menghilang sama sekali. Setiap kali aku menelepon, dia selalu punya 1000 alasan. Entah itu karena sibuk atau karena anak-anak ada les menggambar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin dia memang sedang sibuk memulihkan hidupnya setelah sakit.
Tapi setiap kali menutup telepon, rasa hampa menyesakkan dadaku. Lalu Joko mulai meneleponku dengan suara penuh kecemasan. Suatu malam saat aku sedang merajut jaket untuk Sofia. Telepon berdering. Ibu. Suara Joko terdengar sangat berat. Belakangan ini Siti bersikap sangat aneh. Dia membeli banyak sekali baju baru. Berdandan sangat menor setiap kali keluar rumah. Beberapa malam dia pergi entah kemana dan baru pulang larut malam. Alasannya bertemu teman-teman lama. Jantungku berdebar kencang. Teman lama? Siti hampir tidak pernah bicara soal teman-temannya. Dan sejak dia sakit aku tidak pernah melihatnya pergi kemanapun selain ke rumah sakit. Aku mencoba menenangkan Joko. Mungkin dia hanya ingin rileks sebentar. Nak, dia kan baru saja sembuh dari sakit parah. Mungkin dia ingin menebus waktu-waktu sulitnya. Tapi sejujurnya, aku sendiri pun tidak percaya dengan kata-kataku itu. Di lain waktu, Joko menelepon lagi hampir tengah malam. Suaranya diambang keputusasaan. Ibu, semalam Siti tidak pulang ke rumah. Katanya dia menginap di rumah temannya karena mabuk. Aku tidak percaya lagi, Tanku Luna. Bu, aku bingung harus bagaimana. Aku merasa akan gila mendengarnya. Siti? Wanita yang dulu begitu lemah sampai hampir tidak bisa berdiri. Sekarang punya tenaga untuk pesta semalaman suntuk? Tenanglah. Nak. Kataku padanya meskipun hatiku sendiri sudah sangat kalut. Berikan dia waktu. Mungkin dia sedang mencari jati dirinya kembali. Tapi dalam hati aku tahu aku sedang berbohong. Potongan-potongan kejadian mulai menyatu di kepalaku. Nota restoran itu. Kesembuhan yang sangat ajaib. Dan perubahan sikapnya yang drastis. Semuanya adalah kepingan teka-teki yang sepertinya tidak cocok satu sama lain. Dan aku takut jika teka-teki itu lengkap. Hasilnya akan sangat menyakitkan bagi kami semua. Terkadang aku sengaja lewat di depan rumah Joko hanya untuk melihat apakah lampu kamar mereka masih menyala. Ada malam-malam di mana seluruh rumah gelap gulita padahal baru jam 8 malam. Aku berdiri di sana di bawah lampu jalan yang kekuningan dengan hati yang berat. Instingku sebagai ibu mengatakan bahwa badai besar baru saja akan dimulai. Aku teringat senyum Siti saat mengumumkan kesembuhannya. Binar di matanya. Dan aku bertanya-tanya apakah kebahagiaan itu asli atau hanya topeng belaka. Aku meminta Joko untuk tetap bersabar terhadap istrinya. Sampai akhirnya malam kelabu itu tiba. Ketika telepon berdering dan suara pecah Joko terdengar dari ujung sana. Ibu. Siti ingin bercerai. Dan sekarang aku di sini. Berdiri di ambang pintu. Menggenggam erat pegangan pintu dengan perasaan antara takut dan marah yang bercampur aduk. Pria bernama Budi itu masih berdiri di depanku. Bertubuh kurus dengan sepatu tua yang basah kuyup. Tidak berani menatap mataku. Di bawah cahaya koridor yang temaram. Wajahnya tampak sangat lelah dengan kerutan-kerutan yang menyiratkan penderitaan hidup. Aku bertanya dengan suara dingin, namun bergetar. Apa yang Anda ketahui tentang menantu saya? Budi tampak ragu. Bibirnya bergerak-gerak mencari kata yang tepat. Saya tahu. Tentang penyakitnya. Katanya dengan suara parau. Kata penyakitnya itu kembali menusuk dadaku. Penyakit yang telah menguras seluruh tenaga. Uang. Dan harapan kami. Aku menoleh ke dalam dan melihat Joko terbangun di sofa. Matanya terbelalak menatap ke arah pintu. Wajahnya kuyu. Matanya merah karena kurang tidur dan duka yang mendalam. Aku menarik napas panjang. Mencoba mengendalikan diri. Dan memberikan isyarat dengan kepala agar Budi masuk. Masuklah. Kataku dengan ketegasan yang bahkan tidak kusadari aku miliki. Cahaya kuning dari dapur menyinari setiap garis di wajah Budi yang lelah. Dan pemandangan itu menambah kegelisahanku. Joko melompat berdiri dengan suara parau. Ibu.
Siapa itu? Dia menatap Budi. Kemudian dia menatapku. Mencari penjelasan. Sebelum aku sempat bicara, Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam dan bergumam pelan. Nama saya Budi Hartono. Saya adalah bagian administrasi di klinik Medika. Tempat di mana Siti dulu bekerja sebagai perawat. Suaranya bergetar hebat seolah dia bisa pingsan kapan saja. Aku menarik kursi dan memintanya duduk. Tapi dia tetap berdiri mematung dengan tangan bertaut. Pandangannya terpaku pada retakan di meja kayu tua kami. Budi mulai bercerita dengan nada monoton namun penuh penderitaan. Dia tidak berani menatap Joko langsung. Hanya menunduk seolah retakan di meja itu bisa menyembunyikan rasa malunya. Dia bercerita tentang istrinya yang menderita penyakit jantung bawaan sejak kecil. Dia butuh operasi yang biayanya sangat mahal sekali. Katanya dengan suara tercekik. Saya sudah lari kemana-mana. Meminjam uang. Menjual tanah warisan. Tapi tetap tidak cukup. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana untuk menyelamatkannya. Aku merasakan jantungku diremas. Aku sangat paham rasa putus asa saat melihat orang terkasih menderita tanpa bisa melakukan apa-apa. Namun kelanjutan cerita Budi membuat darahku serasa membeku. Lalu Siti datang mencari saya. Lanjutnya dengan suara makin gemetar. Dia tahu kondisi saya. Dia tahu saya sedang sangat putus asa. Dia bilang, saya tahu cara dapat uang banyak dengan cepat. Tapi saya butuh bantuanmu. Rasanya seluruh darah di tubuhku berhenti mengalir. Siti? Menantuku yang selama ini aku anggap malaikat? Budi menceritakan bahwa Siti menyusun rencana yang sangat kejam. Dia akan berpura-pura sakit kanker. Dan Budi yang memiliki akses ke sistem administrasi klinik akan memalsukan seluruh catatan medis. Hasil laboratorium. Foto röntgen. Stempel. Hingga tanda tangan dokter yang sebenarnya tidak pernah ada. Semua itu dilakukan Budi atas permintaan Siti. Dia menjanjikan uang 500 juta rupiah kepada saya. Katanya dengan mata yang mulai memerah. Jumlah itu sangat cukup untuk biaya operasi istri saya. Aku hanya bisa duduk terdiam. Tangan menggenggam pinggiran kursi sekuat tenaga agar tidak gemetar. Joko tetap berdiri kaku dengan pandangan membeku. Tidak berkedip sedikit pun. Budi melanjutkan ceritanya dengan suara yang makin pecah. Saya akhirnya setuju. Saya tahu itu perbuatan yang sangat salah. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya lakukan semua permintaannya. Mulai dari nota tagihan obat khusus yang tidak ada. Sampai laporan medis palsu. Saya pikir jika saya berhasil menyelamatkan istri saya siap menanggung akibatnya. Tapi saat rencana itu berjalan lancar. Saat Siti berhasil mendapatkan semua uang dari Bapak Joko, uang hasil jual truk, bengkel, bahkan cincin kawin kalian, dia langsung menghilang. Siti memblokir nomor telepon Budi, berhenti bekerja di klinik, dan memutus semua kontak. Saya datang ke rumahnya. Kata Budi sambil pertama kalinya menatap ke arah Joko dengan tatapan penuh rasa bersalah. Dia hanya tertawa dan bilang saya tidak punya bukti apa-apa. Lalu dia mengusir saya begitu saja. Udara di dapur terasa sangat menyesakan. Budi menundukkan kepalanya di atas meja. Bahunya terguncang hebat karena tangis yang pecah. 2 minggu kemudian, istri saya meninggal dunia. Bisiknya dengan suara hancur. Dia meninggal di bangsal rumah sakit sementara saya masih terus menunggu uang yang dijanjikan yang tidak pernah datang. Aku harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Kepalaku terasa pening. Aku menatap Joko. Dan hatiku hancur melihat wajahnya. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah-marah. Wajahnya benar-benar hampa. Seolah nyawanya baru saja direnggut paksa. Perlahan dia mengangkat tangannya dan menyentuh jari manisnya yang dulu melingkar cincin kawin dengan tatapan kosong.
Budi kembali tegak dan meletakkan setumpuk kertas tipis yang sudah agak lecek di atas meja. Ini adalah salinan draft catatan medis palsu yang saya buat dulu, katanya dengan suara parau. Memang tidak ada nilai hukum resminya. Tapi hanya ini bukti yang saya miliki. Saya datang untuk mengaku dan ingin membantu kalian mendapatkan keadilan. Aku menatap tumpukan kertas dengan stempel palsu itu. Dan rasa marah yang belum pernah kurasakan sebelumnya mulai merayapi hatiku. Namun lebih dari rasa marah, aku merasa sangat sakit hati. Sakit hati untuk anakku. Untuk segala pengorbanan yang dia lakukan. Untuk cinta buta yang membawanya ke jurang penderitaan ini. Joko mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku jarinya memutih. Dia menoleh padaku dengan tatapan yang sangat hampa. Ibu. Ternyata aku menjual segalanya hanya untuk sebuah penipuan. Katanya dengan suara pecah. Hatiku serasa terbelah menjadi dua. Namun menatap keputusasaan di matanya. Aku tahu aku harus kuat demi dia. Aku meletakkan tanganku di bahunya. Menekannya dengan kuat seolah ingin menyalurkan sisa kekuatanku padanya. Nak. Kataku dengan suara bergetar namun tegas. Kita akan ungkap semua kebenarannya. Ibu berjanji padamu. Malam itu dapur kecil kami diselimuti keheningan yang sangat pekat. Hanya dipecah oleh suara hujan yang mulai reda di balik jendela. Budi, Joko, dan aku duduk melingkar di meja kayu tua itu. Terperangkap dalam kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Aku melihat anakku masih mematung di kursinya dengan mata kosong. Sesekali dia tertawa kecil tanpa nyawa. Seolah tidak percaya dengan semua ini. Budi dengan wajah pucatnya terus menceritakan detail rencana Siti. Dia bercerita betapa cerdik dan kejamnya Siti dalam menghitung setiap langkah untuk menipu Joko. Mulai dari pura-pura menelepon rumah sakit hingga aktingnya sebagai pasien sekarat. Setiap katanya terasa seperti tusukan di dada. Tapi aku memaksakan diri untuk tetap mendengarkan dengan seksama. Siti tahu betul bagaimana cara membuat orang percaya padanya. Kata Budi dengan suara gemetar. Dia pernah bilang padaku. Hanya dengan air mata dan selembar kertas diagnosa. Dia bisa membuat siapapun menuruti kemauannya. Aku merasakan darahku mendidih. Siti. Wanita yang dulu aku sayangi seperti anak sendiri. Yang memegang tanganku dan berterima kasih karena selalu ada di sisinya. Ternyata adalah dalang di balik semua kebohongan ini. Tapi menatap Joko. Aku tidak hanya merasa marah. Tapi juga sangat terluka karena dia telah mengorbankan segalanya hanya untuk jatuh ke dalam jebakan yang sangat licin. Ketika sinar matahari pertama mulai masuk melalui jendela dapur. Budi berdiri. Bahunya tampak sangat merosot seolah memikul beban seluruh dunia. Saya akan pergi ke kantor polisi. Katanya dengan suara tegas, namun penuh penyesalan. Saya tidak bisa lagi hidup dengan rasa bersalah yang terus menghantui ini. Aku menatapnya. Tidak tahu harus merasa kasihan atau marah. Dia adalah bagian dari penipuan itu. Tapi dia juga kehilangan wanita yang dia cintai. Sama seperti Joko yang kehilangan kebahagiaan keluarganya. Aku hanya mengangguk diam dan membuatkan kopi untuk kami bertiga. Berharap kehangatannya bisa memberi kami sedikit kekuatan. Keesokan paginya. Kantor polisi terasa sangat dingin dan sepi. Udara di sana berbau kertas tua dan debu. Kami menunggu hampir 1 jam di koridor panjang. Duduk di kursi plastik yang keras. Sampai seorang polisi muda yang tampak masih mengantuk setuju untuk melayani kami. Budi mulai bicara dengan suara tenang namun tegang. Dia mengeluarkan tumpukan kertas bukti catatan medis palsu yang dia buat untuk Siti. Aku menanti reaksi dari polisi itu. Tapi dia hanya memeriksa berkas-berkas itu dengan malas dan menguap. Cuma ini saja. Pengakuan bapak ini hanya satu versi. Katanya dengan nada bosan. Ibu Siti memiliki dokumen medis yang tampak sah. Sedangkan bapak tidak punya bukti kuat selain kertas-kertas ini.
Kami tidak bisa membuka penyelidikan hanya berdasarkan cerita tanpa bukti otentik. Rasanya darahku naik ke kepala. Joko mencoba menjelaskan dengan suara parau. Pak, Bapak tidak mengerti? Saya sudah menjual mobil, bengkel, bahkan cincin kawin saya untuk membayar pengobatannya. Dan sekarang dia merampas segalanya. Bahkan anak-anak saya. Tapi polisi itu hanya mengangkat bahu dan memotong pembicaraannya. Kedengarannya seperti masalah sengketa harta setelah perceraian. Itu urusan keluarga. Silakan cari pengacara saja. Dia memberi isyarat agar kami pergi dan kembali fokus pada tumpukan kertas di mejanya. Kami keluar dari kantor polisi dengan hati yang gelap meskipun matahari bersinar sangat terik. Joko jatuh terduduk di tangga kantor polisi sambil memegang kepalanya. Suaranya pecah. Semuanya sudah berakhir. Bu. Bahkan hukum pun tidak membantu kita. Budi berdiri di sampingnya dengan wajah pucat pasi. Aku menatap kedua pria di hadapanku. Yang satu adalah anakku yang kehilangan segalanya demi cinta. Dan yang satu lagi adalah kaki tangannya yang tersiksa rasa bersalah. Rasa marah dan duka dalam diriku berubah menjadi sesuatu yang lebih keras. Seperti api yang tidak akan pernah padam. Aku menarik bahu Joko dan memaksanya berdiri. Tidak. Nak. Kataku sambil menatap matanya dalam-dalam. Jika hukum tidak bisa melihat, maka kita yang akan memaksa mereka untuk melihat. Dia menatapku. Dan aku melihat ada secercah harapan kecil di matanya yang lelah. Budi pun mendongak dan mengangguk setuju. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju telepon tua di rak. Tanganku gemetar saat membuka buku alamat yang sudah menguning. Mencari nama yang sudah tidak pernah aku sebutkan selama lebih dari 10 tahun. Bapak Lukas. Dia adalah mantan rekan mendiang suamiku di kepolisian yang kini menjadi detektif swasta terkenal karena kecerdikan dan sifatnya yang pantang menyerah. Aku menarik napas dalam-dalam dan memutar nomornya. Di ujung sana, suara berat dan parau menjawab. Halo? Dengan siapa ini? Aku memperkenalkan diri dengan suara agak gemetar. Bapak Lukas. Ini saya. Ratna. Istri almarhum Bapak Ramadan. Saya butuh bantuan Anda. Aku menceritakan segalanya kepada Bapak Lukas. Mulai dari nota restoran yang aku temukan. Hari-hari saat Joko menjual segalanya. Hingga pengakuan jujur dari Budi. Aku tidak melewatkan satu detail pun meskipun setiap kata yang keluar terasa seperti menyiram garam ke luka terbuka. Bapak Lukas mendengarkan dalam diam. Hanya sesekali bergumam agar aku tahu dia masih menyimak. Saat aku selesai bercerita, dia hanya bertanya satu hal. Siapa nama lengkap menantumu itu? Siti Aminah. Jawabku dengan suara bergetar. Terjadi keheningan cukup lama di telepon. Seolah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Kemudian dia berkata pelan. Saya pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres di masa lalunya. Tenanglah. Saya akan membantumu. 2 hari kemudian, saat aku sedang membersihkan warung rotiku, telepon berdering kembali. Suara Bapak Lukas di ujung sana berkata dengan nada datar namun sangat serius. Rumah sakit di Surabaya yang tertera di dokumen itu ternyata hanyalah tanah kosong yang terbengkalai. Rumah sakit itu tidak pernah ada. Aku merasa merinding di seluruh punggungku. Joko yang berada di dekatku langsung lemas terduduk di kursi. Bapak Lukas melanjutkan. Dan dokter Hernando yang menandatangani dokumen itu tidak terdaftar di ikatan dokter manapun di negeri ini. Dia adalah sosok fiktif. Hantu. Aku menghidupkan speaker agar Joko bisa mendengar. Tapi dia hanya duduk mematung dengan tatapan kosong. Bapak Lukas menambahkan bahwa dia ingat nama Siti Aminah pernah terlibat dalam kasus penipuan asuransi kesehatan beberapa tahun lalu. Namun kasusnya ditutup karena korbannya mendadak mencabut laporan. Saya sudah menghubungi orang itu.
kata Bapak Lukas. Dia bercerita bahwa Siti mendekatinya sebagai perawat dan menjanjikan pengobatan ajaib untuk penyakit diabetes dari seorang dokter rahasia. Mereka memberikan banyak uang. Tapi pengobatan itu tidak pernah ada. Darahku serasa membeku. Menantu yang sangat aku sayangi ternyata memiliki masa lalu yang begitu kelam. Berdasarkan informasi itu, Bapak Lukas mulai menyelidiki pria yang mengaku sebagai dokter tersebut dan menemukan sebuah rumah sewaan di pinggiran kota yang sering dikunjungi pria itu. Bapak Lukas memantau rumah itu dari mobilnya dan mengambil beberapa foto. Dia mendeskripsikan rumah 2 lantai yang biasa saja namun jendelanya selalu ditutupi tirai yang sangat tebal. Terkadang mobil-mobil mewah datang mengantar orang dan langsung pergi lagi. Suatu sore, Bapak Lukas melihat seorang pria membuang sampah ke halaman belakang. Setelah pria itu pergi, dia diam-diam memeriksa plastik sampah tersebut dan menemukan kotak-kotak kosong suplemen murah tanpa label. Serta yang terpenting, sebuah memori USB yang dibuang. Malam itu Bapak Lukas datang ke rumahku. Dia langsung menyalakan laptop tuanya dan mencolokkan USB tersebut. Ibu Ratna. Bapak Joko. Bersiaplah, katanya dengan nada sangat serius. Aku duduk di samping Joko, menggenggam tangannya yang terasa sedingin es. Di layar muncul beberapa video. Sebuah ruangan diatur sedemikian rupa agar tampak seperti klinik pribadi yang mewah, lengkap dengan tempat tidur bersih dan peralatan medis yang terlihat profesional. Kemudian Siti muncul di sana. Dia mengenakan seragam perawat putih dengan rambut yang ditata rapi dan senyum lebar yang ceria. Dia sedang bercanda gurau dengan seorang pria yang kami duga adalah pria yang mengaku sebagai dokter tadi. Mereka tertawa sangat keras seolah sedang membicarakan hal lucu. Tanpa beban sedikit pun. Kemudian video lain diputar. Dan kali ini, jantungku serasa berhenti berdetak. Siti tampak sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit dengan wajah yang dirias agar terlihat sangat pucat dan mata terpejam seperti pasien sekarat. Pria itu berada di sampingnya, memasangkan selang infus ke tangannya dengan sangat hati-hati. Tapi saat kamera bergeser, terlihat jelas bahwa kantong infus itu hanya berisi air garam biasa. Siti sempat membuka matanya sedikit, mengedipkan mata dengan nakal ke arah kamera. Lalu kembali berpura-pura menjadi pasien lemah. Darahku naik ke kepala. Tenggorokanku terasa tercekik. Joko mendadak berdiri dan menendang meja kecil di sampingnya hingga gelas-gelas pecah berhamburan. Dia memukul dinding dengan keras dan meraung penuh amarah dan luka. Dia menipuku. Dia menipu ibu. Menipu anak-anakku. Keesokan paginya, Bapak Lukas membawa kami kembali ke kantor polisi. Kali ini dia tidak membiarkan kami tertahan di bagian depan. Dia mengeluarkan lencana polisi purnawirawannya dan meminta bertemu langsung dengan kepala bagian reserse kriminal. Kami dibawa ke ruang rapat kecil di mana kami bertemu dengan Bapak Surya. Kepala bagian tersebut yang tampak sangat tegas. Dia awalnya skeptis dan mengira ini hanya masalah keluarga. Tapi Bapak Lukas segera memutar video di laptopnya. Ruangan menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara tawa Siti dari video yang sangat menusuk perasaan. Wajah Bapak Surya seketika berubah serius. Kecurigaannya hilang berganti dengan konsentrasi yang tajam. Dia langsung memanggil tim penyidik lainnya. Kami menceritakan seluruh kisahnya lagi. Aku bercerita soal nota restoran dan wajah ceria Siti saat pulang terapi. Joko dengan suara parau bercerita tentang penjualan bengkel dan harta benda lainnya demi Siti. Budi pun mengakui semua keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen medis tersebut. Saat penyidik memberitahu Budi bahwa dia akan ditahan untuk bekerja sama, dia hanya mengangguk tenang. Saya tidak akan lari. Saya sudah kehilangan istri saya. Saya tidak mau kehilangan nurani saya juga. Sebelum dibawa pergi, dia menatapku penuh penyesalan dan meminta maaf. Dengan bukti video dan kesaksian yang kuat, Bapak Surya langsung menandatangani perintah penangkapan mendesak untuk Siti Aminah dan komplotannya. Polisi segera bergerak cepat.
Suara radio panggil memenuhi koridor dengan perintah-perintah tegas. Kami keluar dari kantor polisi saat malam mulai turun. Merasa sangat lelah, namun ada sedikit rasa lega. Saat itu beberapa mobil patroli menyalakan sirine secara bersamaan. Lampu biru merahnya berkedip di tengah kegelapan. Bagi kami, suara sirine itu adalah suara keadilan yang sudah lama kami nantikan. Malam itu Joko dan aku tidak bisa tidur. Kami menunggu kabar di dapur dalam keheningan. Dekat tengah malam, telepon berbunyi. Bapak Lukas memberi kabar bahwa mereka berhasil menangkap semuanya di rumah sewaan itu saat mereka sedang merayakan hasil penipuan baru dengan pesta mewah. Siti, pria yang mengaku dokter itu, dan 4 orang lainnya ditangkap tanpa perlawanan. Polisi juga menemukan uang tunai dalam jumlah besar di brankas mereka. Yang paling membuat jantungku bergetar adalah berita tentang cucu-cucuku. Leo dan Sofia berada di sana dan sekarang diamankan di pusat perlindungan sosial. Kami langsung bergegas ke sana malam itu juga. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya kami diizinkan membawa Leo dan Sofia pulang. Saat masuk ke ruangan, Joko berlutut dan membuka tangannya lebar-lebar. Anak-anak sempat terpaku bingung sejenak. Lalu berlari memeluk ayah mereka sambil menangis histeris. "Ibu di mana?" "Ayah, kenapa ibu tidak menjemput kami?" tanya Sofia dengan nada sangat polos yang membuat hatiku hancur. Joko hanya memeluk mereka lebih erat tanpa bisa menjawab. Aku ikut berlutut memeluk mereka dan berjanji, mulai sekarang nenek akan selalu ada di samping kalian. Penyelidikan berlangsung selama berbulan-bulan. Terungkap bahwa jaringan penipuan Siti telah beroperasi selama bertahun-tahun dan menipu banyak korban dengan modus yang sama. Siti berperan mencari mangsa dengan penampilan manisnya sebagai perawat. Di hari persidangan, aku melihat Siti mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Rambutnya yang dulu indah kini dipotong pendek dan wajahnya terlihat sangat ketakutan. Saat dia menatap kami, dia langsung membuang muka. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis 20 tahun penjara bagi ketua kelompoknya. Sementara Siti divonis 12 tahun penjara. Budi, karena kejujuran dan kerjasamanya, hanya mendapat hukuman 2 tahun penjara. Siti sempat berteriak histeris saat diseret keluar. Tapi tidak ada satupun orang di ruangan itu yang merasa kasihan padanya. Setahun berlalu. Luka di hati kami memang masih ada namun mulai mengering. Warung rotiku kini sudah buka kembali dan aku beri nama Cahaya Pagi sebagai pengingat bahwa setelah kegelapan pasti ada terang. Joko tidak kembali ke bengkel lamanya. Tapi dia menyewa garasi kecil di samping warungku untuk memperbaiki mobil-mobil milik warga sekitar dengan harga yang sangat terjangkau. Aku melihat binarnya matanya mulai kembali meskipun tidak secerah dulu. Leo dan Sofia sudah kembali sekolah dan mulai terbiasa hidup tanpa ibu mereka. Suatu hari Budi yang sudah bebas lebih awal datang ke warungku dengan penampilan yang masih sangat sederhana. Memohon pekerjaan apapun. Meskipun sempat ragu, Joko akhirnya memberinya izin dan sekarang Budi menjadi pengantar roti di warung kami. Aku melihat mereka dari jendela dapur. 2 orang pria yang sama-sama telah melewati badai besar dalam hidup mereka, kini bekerja sama membersihkan mesin tua dalam keheningan yang penuh pemahaman. Hidup memang bisa sangat kejam dan penuh pengkhianatan. Namun aku belajar bahwa dengan kasih sayang dan keikhlasan, kita selalu punya kesempatan untuk bangkit kembali. Jangan biarkan rasa benci mengeraskan hatimu. Tapi jangan pula biarkan kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang yang salah. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi dia pasti akan sampai pada waktunya. Kisah ini kami bagikan agar kita semua bisa lebih waspada dan selalu menghargai kejujuran dalam keluarga. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi kami? Apakah kamu akan memilih diam atau berjuang mengungkap kebenaran? Berikan pendapatmu. Karena setiap cerita bisa menjadi pelita bagi orang lain yang sedang berada di dalam kegelapan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya.